Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Nabila, perwakilan kelompok 10, dan ada rekan saya Rizky Hidayah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemajuan dan Kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu ada sejarah Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani itu berasal dari suku Kai Agus yang berasal dari daerah Asia Kecil. Pendirinya itu ada Raja Sulaiman Shah, dan sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani itu berdiri tahun 1280 Masehi yang dipimpin oleh Raja Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaannya itu meliputi Asia Kecil dan di daerah Thrace, Selat Terendalis, Casablanca, dan kerajaan-kerajaan Romawi lainnya. Setelah Ertugrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Al-Utsmani itu digantikan oleh anaknya yaitu Utsman. Jadi berikut adalah masa-masa periodisasi kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama itu ada Sultan Utsman bin Ertugrul, yaitu pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau sama dengan 1294 sampai 1326 Masehi. Yang kedua ada Sultan Orhan bin Uthman atau tahun 726 sampai 761 Hijriah sama dengan 1326 sampai 1359 Masehi. Terus yang keempat itu ada Sultan Murad I bin Orhan atau tahun 761 sampai 791 Hijriah sama dengan 1359 sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Sultan Bayezid I bin Murad pada tahun 791 sampai 805 Hijriah atau sama dengan 1389 sampai 1433 Masehi. Yang keenam ada Sultan Muhammad bin Bayezid, yaitu tahun 816 sampai 824 Hijriah atau sama dengan 1413 sampai 1421 Masehi. Yang ke-7 yaitu Sultan Murad II bin Muhammad pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau 855 sampai 886 Hijriah. Masehinya itu 1451 sampai 1481 Masehi. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani demikian luas dan sangat cepat. Itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya, seperti bidang kemiliteran dan bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Yang ketiga itu ada bidang keagamaan. Lalu setelah itu, pada perkembangan selanjutnya itu, diketahui bahwa Turki menjadi sebuah negara yang sekuler dalam beberapa dekade. Namun setelah naiknya Tayyip Erdogan yang menjadi presiden Turki saat itu, Erdogan itu memutarbalikkan berbagai undang-undang yang diterapkan oleh Ataturk, bahkan kembali menimbulkan Islam di Turki Utsmani. Yang selanjutnya yaitu ada kemunduran Turki Utsmani yang akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Rizky Hidayah. Yang selanjutnya adalah kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki masa kemunduran setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1566 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani, yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Sebab ini dikarenakan para pemimpin hanya berambisi untuk menaklukkan wilayah tanpa memperhatikan
sistem dan tata pemerintahan. Yang kedua, pemberontakan Janisari. Ini terjadi karena pemerintah tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Namun, keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu. Yang ketiga, adanya penguasa yang tidak cakap. Ini dikarenakan para penerus Sulaiman Al-Qanuni tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Mereka terbuai akan kemewahan kehidupan di dalam istana. Selanjutnya yang keempat, merosotnya perekonomian negara. Ini merupakan akibat dari kekalahan yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani sehingga beberapa wilayah terlepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Yang kelima, terjadinya stagnasi. Turki Utsmani mengalami stagnasi di bidang ilmu dan teknologi. Walaupun di bidang militernya mengalami kemajuan, tapi tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Sehingga ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa, Turki Utsmani mengalami beberapa kali kekalahan. Yang keenam, tumbuhnya gerakan nasionalis. Gerakan ini didasari karena masyarakat menganggap kehadiran penguasa Utsmani adalah pihak asing, sehingga menyebabkan sejumlah wilayah ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa mempercepat proses runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Kemudian ada juga Perang Dunia Pertama yang melengkapi proses kehancuran kerajaan Turki Utsmani pada bulan Desember tahun 1914. Pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, kerajaan Turki Utsmani kehilangan seluruh provinsi yang ada di semenanjung Balka. Kemudian Mesir menjadi negara protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.